saljabilah. Mereka diberi minum di dalamnya oleh Allah ya, dengan gelas-gelas yang di dalamnya isinya adalah campuran jahe. Nah, kalau dalam beberapa ayat yang lalu kita diberi gambaran buah-buah di surga. Satu di antara buah surga itu adalah pisang-pisang yang bertandan. Berarti pisang itu juga buah surga. Nah, sekarang kita diberitahu oleh Allah tentang minuman, yakni jahe. Berarti jahe juga minuman surga. Loh, minuman surga biarin. Minuman surga itu jahe. Makanya jahe itu satu di antara minuman surga. Saya kadang dikasih mbak saya yang paling tua itu jahe. Tapi bukan hanya jahe yang sedang kita bahas ya. Karena ini hanya seperti yang kemarin disampaikan oleh ayat-ayat sebelumnya, bahwa ini adalah perumpamaan. Perumpamaan tentang bagaimana kondisi di surga. Namun ini yang harusnya menjadi iming-iming kita, ya. Misalnya tentang kaksan, gelas itu ya. Gelas ini dalam beberapa ayat lain disebutkan seperti dalam surat Al-Waqiah itu. Itu juga disebutkan sebagai gelas itu para anak-anak muda itu membawa cerek-cerek gitu ya, gelas-gelas ya, gelas-gelas di dalam yang berisikan minuman-minuman, berisikan kenikmatan lah intinya. Nah, kita di iming-iming Allah itu. Dan iming-iming itu nanti benar-benar akan diberikan oleh Allah kepada kita ketika kita benar-benar mengikuti arahan Allah itu tadi. Ya. Tentang gelas-gelas di surga, ya, gelas-gelas. Ini nanti kita akan melihat juga tentang bagaimana kenikmatan di dalam bejana surga itu. Bejana surga itu coba dibuka lagi. Ada dalam surat Al-Waqiah itu ya, dibuka di surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah mulai ayat 17, coba kita buka bareng-bareng yuk. Tapi kita dalam memahami surat Al-Waqiah ini memang kenikmatannya memang luar biasa itu ya. Ya. Coba kita mulai buka dari surat ayat yang ayat 15 lah, ayat 15 ya, ayat 15. Monggo. Satu persatu ayo kita baca ya tentang nanti asal sampai di gelas itu. Yang Al-Waqiah ayat 15. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dua ayat ya. Ayat 15 surat Al-Waqiah. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Yang 16, mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Shadaqallahul azim. Pak Thomas Tris, dari waqalilum minal akhirin, sedikit orang-orang yang nanti itu dapat surga itu, mereka berada di atas dipan-dipan. Tapi dipannya itu loh, maudunah. Dipan maudunah itu dipan yang bertahtakan emas permata. Ya Allah, bertahtakan emas permata. Sampean dan istri sampean, ya, itu bersandar di atas dipan-dipan
yang bertahtakan emas, muttaqiina fiha 'alaiha muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, sambil berhadap-hadapan, sambil cerita dulu. Cerita tentang apa? Tentang perjuangan ketika di dunia. Oh iya ya, dulu begini, begitu, begana, begini. Andaikan dulu kita tidak memilih untuk berjuang, tentu tidak dapat ini. Ya, tentu tidak dapat ini. Jadi ceritanya itu, tentang keindahan surga, tentang bersyukurnya mereka. Jadi ayo coba kita imajinasikan bagaimana percakapan orang di dalam surga itu tentang apa. Mereka soalnya sudah finish, sudah selesai. Semua aral, halangan, rintangan sudah selesai dihadapi dan diselesaikan. Dan tinggal menikmati yang jazauhum itu. Ya. Nah, di sana coba lagi ayat 17 dan 18. Monggo. Terus. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awud. Ya baca monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 17. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Ayat 18. Dengan membawa gelas, derek, dan piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Shadaqallahul adzim. Ayat 17-18 ini, ya, coba kita lihat tadi itu. Dalam ayat yang surat Al-Insan tadi juga disebutkan, wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Ya. Nah, kita bahas dulu tentang gelas tadi. Mereka membawa gelas, derek, sloki, piala berisikan minuman yang diambil dari air yang mengalir. Dari apa? Air yang mengalir. Di surga itu selain cerek celoki yang dari emas penta permata itu, di surga itu juga ada mata air dulu. Mata air surga. Jadi sungai-sungai surga. Tapi sungai surga jangan dibayangkan seperti sungai di dunia. Kalau sungai di dunia isinya apa? Air. Air itu pun isinya apa sekarang? Aduh, sampah, limbah. Nyari sungai yang benar-benar jernih sulit. Saya dulu itu ikut sebuah program magister dari Field Study Council Inggris. Jadi program setara S2 itu subjeknya adalah environment education atau pendidikan lingkungan hidup selama 4 semester. Nah, satu di antara materinya itu adalah mengukur kejernihan air. Jadi ada semacam tabel yang isinya itu adalah binatang-binatang kecil yang menjadi ukuran apakah pH tanah, pH air atau pH air di situ itu masih berada dalam ambang batas bagus atau tabel gitu. Binatang-binatang itu kalau masih ada di situ, semakin banyak binatang itu ada di situ, maka semakin bagus dan semakin jernih kualitas air. Oksigennya juga masih bagus murni gitu. Jadi kami diajak ngetes ke salah satu sungai di daerah Trawas sana. Di daerah Trawas sana. Itu kemudian ternyata antara sungai yang di hulu dan di hilir itu perbedaannya jauh. Jadi pH tanah maupun oksigennya maupun kondisi itu jauh. Nah dari sana kita bisa melihat kejernihan air, apalagi sekarang ya di dunia itu, waduh jauh. Nah yang ditawarkan di surga ada 4 mata air dulu. Ada 4 mata air. Ya. Coba dilihat dalam surat adalah dalam mata air di surga itu. Ya, ada 4 mata air di dalam surga. Dalam surat Muhammad
ayat 15. Surat Muhammad itu surat ke-47. Surat ke-47. Ada 4 macam sungai di surga itu. Yang kita meminumnya bisa langsung dari itu. Ini yang berfirman Allah lah ya. Yang berfirman Allah. Jadi sesuatu yang sudah pasti akan ada. Ayo melihat ini bukan seperti dongeng ya. Tapi sesuatu yang sifatnya sesuatu yang memang pasti ada. Silakan dibuka di surat Muhammad itu surat ke-47 ayatnya yang ke-15. Monggo yang belum pernah baca ya, saya pengen yang belum pernah baca, yang sekarang baca silakan. Muhammad ayat ke-15. Ketemu? Monggo coba dibaca. Yuk kita nikmati imajinasi, tapi ini imajinasi real ya, surga. Monggo. Silakan, ayat ke-15. Sudah ketemu ya? Monggo. Saya tunjuk aja ya. Biar kebagian aroma surganya. Oke. Siapa ini enaknya yang saya tunjuk ini? Mas Chandra, ayo Mas Chandra. Mas Chandra ini. Mas Chandra Z. Z ini apa? Zulkarnain. Gus. Ya kan Mas Chandra. Surat Muhammad ayat 15. Ketemu? Cekadap Gus, ambutan. Oh di jalan. Oke, kalau sedang di jalan. Bukan kasih teng niki Gus. Kasih madosi sekedap. Surat ke-47 ayatnya ke-15. Itu tentang mata air yang ada di dalam surga. Bunyi ayatnya gini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nanti Mas Dharma masalahnya baca artinya. Masalul jannatil ladzi wu'idal muttaqun fiha anharun. Nah itu. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya itu ada sungai-sungai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah perumpamaan penghuni jannah yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring. Dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam jahanam dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong ususnya. Shadaqallahul azim. Nah, coba dulu ya. Saya pengen hari ini sampean dan saya itu meyakini surga itu semeyakini sampean sedang ditawari brosur real estate. Ya, ayo coba sekali aja minimal itu ya dalam hidup ini. Coba kita benar-benar yakin itu ada. Supaya apa? Iming-iming itu benar-benar membuat kita kepincut gitu. Dalam surat Muhammad tadi, itu 2 gambaran langsung itu. Gambaran yang pertama adalah tentang keindahan surga. Dengan di situ ada 4 mata air itu. Mata air yang pertama adalah mata air yang dari air susu. Jadi isinya itu apa? Air susu. Ya, isinya air susu. Jadi mata air tapi airnya dari susu. Yang kedua, sungai itu isinya adalah khamr, anggur, wine. Tapi wine yang di situ disebut tidak memabukkan. Ada banyak nanti akan saya sebutkan. Arak yang lezat
bagi peminumnya. Yang ketiga, isinya sungai itu Mas Azwar adalah dari madu yang disaring. Enggak peliket, enggak. Madu surga kok. Saya sering diirimi madu. Kemarin waktu ke Sarolangun Jambi juga dibawain madu. Yang enggak habis lah kalau dibawain sekerdus gitu gimana. Enggak. Ini Gus jualan saya madu katanya. Saya kadang juga diberi dari Telur Tabanan itu kadang madu juga. Saya memang kalau kayak sahur gitu paling segelas air dan sesendok madu. Itu insya Allah sudah luar biasa. Nah di surga ada sungai dari madu, Telur, ya Allah. Yang keempat, ya tadi yang pertama adalah sungai yang tidak berubah airnya tadi. Yang tidak berubah rasa dan baunya yang lezatnya tadi. Jadi 4 macam sungai itu, ya 4 macam sungai tadi. Sungai dari yang tawar, sungai dari susu, sungai dari arak, sungai dari madu. Tetapi sebaliknya itu memang hanya untuk siapa? Orang-orang bertakwa. Sementara orang-orang yang naudzubillah min dzalik, orang-orang yang di neraka akan diberi dengan minuman air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya. Yang berfirman itu Allah. Saya tidak sedang, kamu jangan mau ditakut-takuti neraka loh. Yang menakut-nakuti itu Allah. Kalau kita tidak takut neraka, jadinya sombong kita. Membanggakan amal kita. Sudah sujud sekali 2 kali saja sudah merasa pasti masuk surga. Lah kalau cuma kayak gitu, ngapain para nabi, para rasul, para sahabat dulu sampai dibela-belain berjuang harta, jiwa, tenaga itu. Surat At-Taubah ayat 111, surat As-Saff ayat 10 sampai 12, dan banyak lagi surat-surat lain yang menjadikan bukti kita bahwa surga itu harus ditebus dengan jahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Tidak hanya sekedar syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Itu loh. Nah, tetapi memang ini luar biasanya kenikmatan yang Allah janjikan, dulu ya. Makanya tentang arak tadi. Nah, kita bedah satu persatu. Tentang arak. Kok bisa sungai berisi arak? Apa enggak memabukkan? Enggak. Coba dibuka dalam surat As-Saffat. Dalam surat As-Saffat. As-Saffat itu surat ke-37. Ayatnya yang ke-47. Ya. Sudah jelas? Sudah? Oh, banyak lagi nanti. Bisa dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada di dalamnya unsur yang memabukkan dan mereka tidak mabuk karenanya. Mereka tidak mabuk karenanya. Lalu coba lihat di surat Al-Mutaffifin. Di surat Al-Mutaffifin itu surat ke-83 ayatnya 25-26 itu juga tentang arak yang tidak memabukkan di sana. Ya. Ayat 25-26 ya sampai 27 itu tentang khomer yang tidak memabukkan. Ya. Nah, itu tentang ayat-ayat itu dulu. Nah, kembali ke surat Al-Insan yang kita sedang bahas. Setelah mereka diberi minum dari jahe, ainan fiha tusamma salsabila. Mereka ada juga mata air yang dalamnya dinamakan salsabila. Mata air sungai salsabila itu para mufassirin, ya kembali ke surat Al-Insan yang sedang kita baca bareng-bareng. Di ayat yang ke-18 ini, salsabila itu adalah air mata air yang meremajakan. Jadi setiap kali nyemplung di situ, itu tidak makin tua, tetapi menjadikan awet
muda dan tetap akan muda. Ada yang menafsirkan begini juga, ketika manusia baru masuk surga itu masih penuh dengan ya belum layak menjadi keluarga surga, dalam arti masih mungkin ada dosa segala macam yang sudah dibersihkan itu, tapi begitu masuk surga dimasukkan ke telaga salsabila itu celing. Nah, ini yang namanya glowing. Tapi kalau zaman di dunia glowingnya bikin gulung kuming. Nah ini glowing beneran wis, celing di surga yang menjadikan itu tadi mukhalladun. Di sini disebut wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Nah, terkait dengan wildanun mukhalladun ini ada banyak beda pendapat, tapi intinya sama ya, tidak terlalu beda. Apa itu? Anak-anak muda yang abadi, yang menjadi, yang tadi dalam surat Al-Waqiah ayat 17 tadi disebutkan juga sama, yang menjadi pelayan-pelayan kita. Siapa mereka? Ya penduduk yang memang diciptakan Allah. Ada yang menyatakan wildanun ini adalah pelayan-pelayan surga laki-laki. Itu misalnya ada perempuan-perempuan yang memang tidak punya suami dan wafat dalam keadaan husnul khotimah, ya mereka ini akan jadi suaminya perempuan-perempuan itu. Ada yang menyatakan begitu. Jadi wallahu a'lam seperti apa, tetapi yang jelas di sana akan diberikan pelayan-pelayan yang tampan. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Ketika kamu melihat mereka, kamu kira seperti mutiara yang bertaburan. Indahnya, kemarin sampai dinyanyikan oleh ibu saya itu ya, gelangi sisa 10, gitu-gitu ya. Saya nggak bisa hafal itu ya. Ya dulu ya. Jadi sampai segitunya. Ini, nggak pengen ini loh. Kamu kalau melihat mereka seperti melihat lu'lu'an. Nah, terkait dengan lu'lu'an ini ada dalam surat Al-Waqiah juga tuh dulur. Ya, dalam surat Al-Waqiah yang lanjutannya ayat yang ke-17 tadi. Lanjutannya yang ayat 17 saya coba dibaca. Jadi sudah sampai di ayat 18. Ya. Yang ini ayat 22. Coba lihat di ayat 22 surat Al-Waqiah tadi. Tentang bagaimana para bidadari di sana. Itu ayat 22. Sudah kelihatan ayat 22 surat Al-Waqiah tadi sama ayat 23. Ketemu? Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah, laksana mutiara yang tersimpan baik. Shadaqallahul adzim. Oke. Tentang yang tersimpan dengan baik itu seperti mutiara ya, lu'lu'an marjan seperti mutiara. Jadi saya tahu kalau mutiara ya, mutiara itu kan tersimpan di dalam cangkang dan tidak pernah tersentuh. Makanya di situ lam yatmithunna insung qablahum wala jan. Coba dilihat di surat Ar-Rahman sekarang, surat Ar-Rahman ayat 70 sampai 78. Ar-Rahman, surat Ar-Rahman coba. Baca surat Ar-Rahman ayat 70. Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat apa Bapak? Ar-Rahman ya? Oke. Surga ada bidadari yang baik-baik dan jelita. Oke, gantian sekarang selanjutnya. Bidadari yang baik-baik dan jelita. Terus? Siapa lagi? Surat apa? Ar-Rahman terus lanjut. Yang tadi setelahnya. Ayat yang ke-72. Lalu 74. Izin lalu 76. Silakan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah. Shadaqallahu adzim. Nah, coba lihat gambar ini. Jadi di dalam surga, yang namanya mutiara, ya, yang namanya mutiara itu tersimpan dalam cangkang istilahnya. Tersimpan dalam cangkang yang tidak pernah terbuka sebelumnya. Nah, ini saya ingin berbagi gambar dengan sampean sebagai ilustrasi saja. Di situ disebutkan ayat yang ke-74, coba. Al-Waqiah tadi. Ya. Ayat yang ke-74, coba. Izin Gus. Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. oke. Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin. Nah, Sadaqallahul adzim. seperti ini misalnya, kalau kita lihat ya. Ini intan ini atau mutiara ini itu berada di dalam cangkang itu kita nemukannya itu harus di dalam lautan itu. Nah, di dalam lautan ini mutiara ini tidak pernah disentuh oleh siapapun sebelum disentuh oleh penemunya. Mutiara ini. Nah, mutiara ini itu diibaratkan oleh Allah seperti tadi itu. Bidadari di dalam surga itu lam yatithuna insung qablahum wala dan belum pernah disentuh oleh jin maupun manusia sebelumnya. Berarti fresh from the oven. Fresh from the oven. Artinya apa? Dia masih fresh itu. Belum pernah disentuh oleh siapapun. Itu loh. Cantiknya, jelitanya. Meskipun sekarang sampean nikah sama atau kawin sama Miss Universe, Miss World, kira-kira dia sudah disentuh orang belum? Alah. Apalagi bukan Miss World. Apalagi WTW. Loh ini loh Pak Mukhlisin, sama dijanjikan ini loh. Sabar aja sampean itu. Coba toh. Ini nunggu sampean Pak Mukhlisin. Coba ayat 76 ini loh. Coba 76. Pak Mukhlisin aja yang baca ini, ayat yang 76 ini. Sekarang gantian laki-laki yang baca tentang bidadari. Tadi perempuan semua tuh. Yang ayat 76. Kita terjemah tafsirkan. Al-Waqiah tadi. Jadi ini yang disebut dengan tadi itu, yang tersimpan dengan baik. Itu tadi. Ya. Mereka yang cantik-cantik tadi. Ketemu ayat 76, mereka bersandar pada bantal-bantal hijau dan permadani-permadani yang indah tadi. Ini. Nah, kembali ke ayat tadi disebutkan di sana bahwa mereka ini kata Allah, dan idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Ketika kamu melihat mereka seperti tadi, lu'lu'an mansura, mutiara yang bertaburan. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira, dan ketika kamu melihatnya, kamu melihat seperti melihatnya dengan sebagai sebuah kenikmatan dan kerajaan yang besar. Saya tidak memberi kesambian gambar tentang perempuan karena tidak akan ada yang bisa menandingi perempuan atau laki-laki rupawannya orang di surga. Siapa yang paling ganteng merasa di sini? Coba, ada 171 kamera ini. Siapa yang merasa paling ganteng? Coba sih. Coba. Atau siapa yang merasa paling cantik? Coba sih. Coba. Alah. Sampean dan saya ini dulu. Coba mana kameranya nih sebelum kita akhiri kajian ini. Mana wajahnya yang merasa paling ganteng biasanya? Ayo, yang mana yang paling gantengnya coba, ganteng-gantengan sini. Coba cantik-cantikan sini. Nggak bisa, sudah. Saya sampaikan sama sampean itu. Kadang saya kalau begitu masuk pesawat itu kan para pramugari itu, silakan Pak, kursi berapa, nomor berapa Pak, gitu. Kok manggil saya Pak sih? Saya ini Mas. Jadi, nggak mau dipanggil Pak saya sudah.
Padahal memang saya sudah tua. Mau cara gaya kayak muda pakai celana jeans dimanapun. Inilah. Apa? Di bawah mata ini. Sudah mulai gelambir. Nggak bisa sudah. Nanti di sini mulai keriput. Nanti ini apa? Jenggot saya ini juga sudah mulai banyak putihnya. Tapi sudah nggak bisa. Yang di sana loh Dul, kita itu kalau mau benar-benar abadi, mau benar-benar apa? Benar-benar anti-aging. Wah, ibu-ibu ini biasanya pakai apa? Anti-aging. Nah, sama lihat itu skincare saman. Mau MS Glow, MS Glee, MS Glen. Sama lihat di situ. Kadang ada tulisan itu anti-aging. Artinya apa? Anti penuaan. Nggak ada, dibohongin sama anti penuaan itu. Kalaupun sama glowing sebentar. Kalau nggak pakai itu ya nggak glowing lagi, coming. Sudah di sana. Makanya orang kalau mau abadi, mau nggak keriput di sini itu nggak masuk akal. Jadi para perusahaan farmasi itu sudah mengembangkan serum anti tua, anti mati, tapi tidak pernah berhasil. Diambil dari segala macam ekstrak apa, macam-macam formula apa, tidak ada. Karena memang, ini terakhir sebelum saya akhiri kajian kita, tubuh ini memang diciptakan Allah disposal. Apa itu? Sekali pakai. Jadi anatomi kawal hayat diciptakan hidup dan mati kita. Ini hanya liyabluwakum untuk menjalani hidup just for a while, at a glance istilahnya. Sekilas saja di sini. Setelah itu mati. Nah, untuk mendapatkan kehidupan abadi, ente pade ini, gue ini, itu dijanjikan Allah, tinggalkan jasad wadakmu di dunia, kamu traveling mengikuti kecepatan cahaya, tapi dengan ruhmu saja. Tinggalkan jasadmu di dunia. Baru dengan ruhmu itu kamu traveling with the light speed. Kepada mana? Interstellar di sana loh. Nggak di sini. Jadi bumi ini hanya sebagai palagan kita untuk bertempur melawan setan, mendapatkan tiket surga itu. Begitu tiket itu kita dapatkan, maka raga atau casing wadak yang sementara ini kita tinggal di sini. Biar hancur bersama tanah, dan kita traveling menuju mendapatkan hadiah itu. Di mana? Di surga. Jadi kalau sampean dan saya orang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang beriman itu percaya hal gaib, lalu tidak percaya dengan traveling tadi, ya enggak mukmin. Makanya yuk mukmin beneran. Ya dulu ya, bahwa tubuh ini, dunia ini memang diciptakan hanya untuk just for a while, hanya untuk disposal. Jadi sekali pakai buang ke sampah. Tubuh ini juga gitu, dikasih Allah karena ya sudah sekali pakai 60, 70, 80 tahun maka out of date. Apa? Kadaluar sudah. Gitu loh. Ya sudah, sebentar lagi kita out of date, kemudian kita akan menuju perjalanan abadi. Wes, ayo pinter, ayo cerdas. Matur suwun. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Karena waktunya sempit, sudah selesai. Kalau ada pertanyaan, insya Allah besok kita lanjut ya. Simpan, jangan dilupakan. Besok kita lanjut, kita bahas lagi tentang surga enak-enak. Allah, alhamdulillah. Ayo kita kangen ya dulu ya. Kita sudah ditunggu Umar bin Khattab, kita ditunggu Ibu Khadijah, kita ditunggu Ibu Maryam, kita ditunggu Ibu Asyitah, kita ditunggu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Nggak kepingin tak sama segera ketemu beliau-beliau yang hanya sekarang berada dalam cerita, dan ketemu langsung sama beliau-beliau. Lalu kita ceritakan perjuangan kita kemudian juga ketemu beliau, sambang ke planet yang beliau
diami, kita juga disambangi sama, dan kita sowan ke para nabi, para rasul, kita sowan, nggak kepengin tak kehidupan itu kehidupan real dulu. Allah yang berfirman itu real. Kita sambang sama anak istri suami kita dengan kendaraan bukan hanya Innova Panther atau Alphard Transformer, tapi dengan kecepatan yang bernama Barqun, apa itu, cahaya. Jadi kendaraan kita itu kendaraan cahaya with light speed, dengan kecepatan cahaya. Rumah kita tadi dijanjikan Allah tadi maudunah, dipan kita pun dengan intan berlian, bukan intan surgawi tapi batu-batu dari interstellar. Ayo kita menyatakan itu. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemampuan untuk mengimajinasikan surga secara real dengan iman yang hakul yakin dalam siratal mustaqim ila akhir hasanul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Allahumma fil lil mu'minina wal muslimin wal Allahumma hdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma daf'na al-bala wal waba wa jal hasad. Rabbana najina wa lina sabina. Rabbana la taj'alna fil qawmi dhalimin. Amin. Rabbana man faktubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana. Rabbana waj'alna muslimina laka wa anzirna min sunnati al-qawarin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana waj'alna muslimina laka wa anzirna min sunnati al-qawarin. Amin. Rabbana afriq lana sabra wa sabbir aqamana fansurna wa kafiran ta'al muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma